Pemirsa, politikus PDI Perjuangan Arya Bima menyebut Presiden Joko Widodo tersandera dalam toxic relationship atau hubungan toksik yang tak sehat ala era Orde Baru. Toxic relationship itulah yang berujung pada penunjukan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan tak semesra dulu. Kondisi ini menyusul sikap abu-abu Jokowi dalam menghadapi dinamika politik jelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. PDI Perjuangan, partai politik tempat Jokowi bernaung, sekaligus parpol pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019, nampak bingung terhadap sikap politik Jokowi. Apakah Jokowi mendukung pencapresan rekannya sesama kader PDIP Ganjar Pranowo atau anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka? Politikus PDIP Arya Bima bahkan menyebut Jokowi terjebak dalam toxic relationship atau hubungan toksik yang tak sehat. Arya menambahkan PDIP tak ingin Jokowi terpapar virus Orde Baru dalam lingkarannya. Menurutnya hubungan tak sehat itulah yang berujung pada penunjukan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Nah, kita tidak ingin virus Orde Baru, toksin Orde Baru ya, toksin relationship Orde Baru ini masuk dalam lingkaran Pak Jokowi ya. Kami tidak ingin toksin Orde Baru yang ada di lingkaran pemerintahan Pak Jokowi ini membawa pengaruh buruk terhadap Pak Jokowi. Ya. Kita akan ikut awasi ya. Karena kasus Mahkamah Konstitusi kemarin itu menjadi perhatian kita ya, berarti perhatian saya terutama ya yang mengusung Pak Jokowi menjadi ikut mengusung sebagai tim sukses sejak 2014-2019. Sangat disayangkan persepsi publik ada keterlibatan proses pengambilan keputusan yang dinilai itu tidak sesuai dengan standar-standar ya seperti yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan di media. Selain itu, cara Gibran meninggalkan PDIP dinilai tidak beretika. Jalan Gibran menuju KPU juga dianggap mulus berkat putusan Mahkamah Konstitusi yang belakangan membuat publik dan para pakar hukum terhenyak. Kini putra sulung Jokowi ini telah resmi mendaftar ke KPU bersama Prabowo Subianto. Bagaimana langkah PDIP dan sikap Jokowi selanjutnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah panasnya suhu politik jelang pemilu, Presiden Jokowi kembali melakukan pendekatan meja makan dengan mengundang 3 bakal calon presiden makan siang bersama di istana. Pakar menilai sebagai kepala negara, Jokowi ingin menunjukkan netralitas. Namun sebagai seorang ayah, sulit bagi Jokowi untuk benar-benar netral. Presiden Joko Widodo kembali melakukan pendekatan meja makan di tengah suhu politik yang sedang memanas. Jokowi mengundang 3 bakal calon presiden yang akan bertarung di kontestasi Pilpres 2024 makan siang bersama di istana, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Keempatnya menikmati sejumlah hidangan dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Mereka juga kompak mengenakan pakaian batik motif parang. Usai makan siang, para bakal capres ini mengaku mengobrol santai bersama Presiden. Kepada para baca pres, Jokowi meminta agar pemilu berjalan damai. Selain itu, Jokowi berpesan agar seluruh aparat keamanan bersikap netral. Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan dia orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul
imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang nggak makan nasi ganti makan. Udah nggak makan nasi, nggak ada nasi. Nggak ada nasinya tadi. Biasanya bawa porang. Menurut pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi ingin menunjukkan netralitas dalam gelaran pemilu. Namun sebagai seorang ayah, di mana putra sulungnya menjadi salah satu kontestan, tentu sulit untuk bersikap netral. Peristiwa di istana itu, Presiden sebagai kepala negara kita berusaha menunjukkan bahwa dirinya itu dia akan bertindak sebagai negarawan, ya, sebagai kepala negara yang akan bertindak netral. Tapi kalau kami diskusi, ketika dia menjadi seorang ayahanda, mungkin nggak dia netral karena anaknya ikutan. Nah, kami sampai saat ini selalu mengatakan kalau sebagai ayahanda sulit netral. Misalnya lah saya gitu ya, anak saya maju pilpres sebagai cawapres, ya saya tidak akan netral. Tapi di sisi lain pada saat yang sama dia punya peranan sebagai kepala negara. Nah itu yang dia coba janjikan, bahwa saya sebagai kepala negara akan mendukung kalian semua, akan netral, dan itu. Selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin rencananya juga akan mengundang 3 bakal calon wakil presiden untuk makan siang bersama di istana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Bali, baliho Ganjar Mahfud dan atribut PDI Perjuangan dicopot Satpol PP. Petugas berdalih lokasi kunjungan Presiden harus steril dari atribut partai dan baca pres. Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Gianyar, Bali, petugas Satpol PP mencopot baliho baca pres dan bacawa pres Ganjar Mahfud MD. Selain menurunkan baliho Ganjar Mahfud, petugas juga menurunkan bendera PDI Perjuangan yang terpasang di sepanjang jalan yang akan dilewati rombongan Presiden Jokowi. Penurunan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu diduga dilakukan atas perintah PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Padahal seluruh atribut PDI Perjuangan dan baliho Ganjar Mahfud telah terpasang sejak dini hari menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Atribut partai itu terpajang di sekitar lokasi kunjungan kerja Presiden, salah satunya di Desa Batu Bulan, Gianyar. Namun sebelum kedatangan Presiden Jokowi, sejumlah baliho dan atribut PDI Perjuangan diturunkan oleh petugas Satpol PP dengan dalih seluruh lokasi kunjungan Presiden harus steril dari atribut partai apapun. Saya nggak ingin mengkomentari. Sementara itu, ditanya tentang hubungannya dengan PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo enggan mengomentari. Pemirsa, grup musik asal Yogyakarta After Shine jadi magnet belasan ribu generasi muda milenial dalam konser musik bertajuk Muda Bikin Bangga. Dengan membawakan tembang lagu pop Jawa, lagu Ganjar Wayane Wong Tulus mencuri perhatian Gen Z dan generasi milenial di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Konser musik dengan tema Muda Bikin Bangga digelar di lapangan sepak bola Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dan menggemakan lagu Ganjar Pranowo. Lagu berjudul Ganjar Wayane Wong Tulus yang dibawakan band bergenre pop Jawa After Shine disambut antusias ribuan penonton yang sebagian besar adalah generasi muda milenial dan Gen Z. Konser digelar sebagai bentuk dukungan generasi milenial dan Gen Z kepada Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, sebagai wadah ini ya, konser musik ini sebagai wadah untuk anak-anak muda berkreativitas dan juga menunjukkan bahwa dengan adanya konser ini menunjukkan bahwa
anak-anak muda di Kota Bekasi solid untuk Pak Ganjar Pranowo. Aftershine sendiri mengidolakan sosok Ganjar dengan menciptakan sebuah lagu khusus sebagai refleksi mendukung Ganjar dalam pemilu 2024 nanti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan.